Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Penny Juniarti dengan NIM F1C2190042. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel tentang model survival untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan dengan dosen pengampu Ibu Shirley Yurinanda SPD MSI. Judul dari artikel yang saya pilih adalah Analisis Survival Lama Mencari Kerja di Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pendahuluan, metodologi, pembahasan, dan juga kesimpulannya. Sebelum masuk ke situ, kita akan melihat pada bagian abstraknya, yaitu pengangguran berdampak negatif bagi masyarakat. Selama masa pengangguran belum berakhir, pencari kerja akan membutuhkan lebih banyak tabungan atau aset tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lama seorang penganggur dalam mencari pekerjaan, serta pengaruh variabel jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan terhadap waktu tersebut. Kita masuk untuk pendahuluannya. Analisis tentang pasar tenaga kerja tidaklah cukup jika cakupannya hanya terkait jenis pekerjaan dan tingkat penganggurannya. Menjadi sangatlah penting jika kita juga bisa melihat mobilitas status pekerjaan seseorang, serta seberapa cepat durasi pengangguran atau seberapa cepat durasi mendapatkan pekerjaan. Durasi pengangguran adalah jumlah waktu yang digunakan seorang individu untuk tetap menganggur. Komponen ini merupakan variabel yang penting dalam memodelkan pasar tenaga kerja, karena durasi pengangguran seorang dapat menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi di pasar tenaga kerja. Melalui model job description dan job creation, dapat dilakukan analisis tingkat pekerjaan, tingkat pengangguran, dan juga mobilitas keluar masuknya angkatan kerja. Berikut dapat dilihat pada gambar 1 mengenai pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada Agustus 2014 sampai Agustus 2018. Menurut BPS 2020, salah satu tolak ukur untuk melihat tingkat kesejahteraan seseorang adalah berdasarkan kepada capaian tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Inilah yang menjadi faktor penentu kemungkinan seseorang untuk meninggalkan status penganggurannya dengan memperoleh suatu pekerjaan atau hazard rate. Secara umum, durasi pengangguran dihitung sebagai rata-rata lama menganggur seseorang atau rata-rata lama menganggur yang sudah bekerja atau seorang yang sudah meninggal dunia. Untuk menguji hipotesis ini, digunakan metode non-parametrik yang dikenal sebagai analisis survival dengan pendekatan regresi Cox semi-parametrik. Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan risiko antar kategori variabel penelitian. Masuk untuk yang kedua, metodologi. Dataset yang digunakan di dalam penelitian ini adalah bersumber dari data Sakernas Panel 2017, di mana mungkin selama interval waktu tersebut tidak cukup untuk mengamati sebagian besar individu untuk mendapatkan pekerjaan. Sensoring terbagi menjadi dua, yaitu sensor kanan dan sensor kiri. Sensor kanan ini adalah bagi individu yang meninggalkan rumah tangganya sebelum kunjungan survei Sakernas berikutnya, atau individu yang masih menganggur sampai masa interview berakhir pada Sakernas 2017. Sementara sensor kiri adalah ketika seorang individu keluar dari status menganggurnya menjadi seorang pekerja yang terjadi sebelum waktu pencacahan Sakernas 2016. Di sini bisa kita lihat pada gambar 2, yaitu ilustrasi data atau sensor. Di sini ada A, B, C, D, dan E. Ini merupakan contoh individu. Kita bisa lihat untuk individu A dan individu D adalah contoh individu yang tersensor karena sampai akhir waktu pengamatan masih menganggur. Sedangkan untuk individu B, C, dan E adalah contoh individu yang berhasil keluar dari status menganggurnya di dalam periode pengamatan pada penelitian kali ini. Selanjutnya, metode Kaplan-Meier digunakan untuk memperkirakan fungsi survival dan fungsi hazard seseorang. Metode ini disebut juga metode non-parametrik karena tidak memerlukan asumsi distribusi dari waktu survival. Kaplan-Meier banyak digunakan dalam studi medis di mana ada kejadian mati dan hidup.
Dalam penelitian ini mengartikan istilah hidup sebagai kondisi tetap menganggur dan mati sebagai kondisi sedang mencari pekerjaan. Jadi, fungsi survival (STOP) dalam satu waktu T adalah peluang seorang individu untuk bertahan atau tetap menganggur pada waktu T unit semenjak periode awal penelitian. Dengan rumus, STOP dalam satu waktu T adalah sama dengan jumlah penganggur yang gagal mendapatkan pekerjaan dibagi jumlah penganggur yang mencari pekerjaan. Untuk fungsi hazard adalah peluang seorang mengalami kegagalan untuk bertahan pada periode waktu yang sangat pendek, di mana asumsi awal individu tersebut telah bertahan pada periode awal. Rasio atau perbandingan antara jumlah kejadian yang gagal terhadap keseluruhan jumlah individu yang memiliki resiko kegagalan adalah dasar di dalam mengestimasi fungsi hazard dari waktu survival, dengan HT sama dengan FT dibagi ST. Estimasi fungsi hazard dalam penelitian ini adalah H dalam satu waktu T merupakan jumlah pencari kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan dalam interval per unit waktu dibagi dengan jumlah penganggur yang mencari pekerjaan. Untuk nilai dari fungsi hazard adalah selalu positif. H topi dalam satuan waktu T-nya lebih besar atau sama dengan 0 dan juga tidak terbatas. Nilai hazard rasio di bawah 1 dalam penelitian ini artinya semakin panjang atau semakin lama waktu seseorang penganggur untuk bekerja. Hazard rasio di atas 1 dapat diinterpretasikan bahwa semakin cepat waktu seseorang penganggur untuk bekerja. Agar lebih mudah dalam memaknai, untuk variabel yang memiliki nilai hazard rasio di bawah 1, untuk interpretasinya adalah dengan formula 1 dibagi hazard rasionya. Dalam penelitian ini, data survival dianalisis dengan model regresi Cox proporsional hazard untuk menguji hubungan distribusi survival yang dipengaruhi oleh variabel covariance-nya. Analisis regresi Cox dengan metode Efron digunakan untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap lama mencari kerja seseorang. Selain itu, masalah sensor kanan yaitu pada saat pencacahan sakernas panel Agustus 2017, unit analisis masing-masing menganggur atau belum bekerja. Model yang terbentuk dalam penelitian ini adalah fungsi hazard pada waktu T dengan variabel bebasnya X adalah sama dengan H0T dikali eksponensial dari beta 1 dikali umur, beta 2 dikali ijazah, beta 3 dikali JK, JK merupakan jenis kelamin, ditambah dengan epsilon. Di sini epsilonnya bersyarat apabila deltanya lebih atau sama dengan 0, itu merupakan gagal mendapat pekerjaan. Jika deltanya sama dengan 1, itu berhasil mendapat pekerjaan. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu pembahasan. Data di dalam survei ini mencatat waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan saat ini atau dalam satuan waktu bulan. Waktu yang tersensor bagi mereka yang sampai akhir masa pencacahan sakernas Agustus 2017 masih belum mendapatkan pekerjaan. Penelitian ini hanya mempertimbangkan spell of unemployment yang tidak terputus. Basis data awal berisi 152.498 responden. Setelah mengeliminasi responden yang berumur di bawah 15 tahun, di atas 65 tahun, responden dengan status pekerjaan kode 4, yaitu buruh atau karyawan, dan responden yang tidak memiliki informasi tentang lama mencari kerjaan. Maka, ukuran sampel menjadi 510 responden. Berikut dapat dilihat pada tabel 1 yang merupakan rata-rata lama mencari kerja berdasarkan karakteristik individu, sosial, dan demografi di Indonesia pada tahun 2017. Lanjut, untuk analisis inferensinya dapat dilihat Kufrah untuk metode Kaplan-Meier untuk variabel umurnya di Indonesia pada 2017. Yang merupakan garis merah itu adalah umur non-produktif dan yang garis berwarna ungu adalah umur produktifnya. Selanjutnya, analisis regresi Cox proportional hazard-nya. Berdasarkan estimasi pada tabel 2 dapat dilihat bahwa variabel umur dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap lama mencari kerja.
Di sini bisa dilihat nilai hazard rasio modal regresi Cox di Indonesia pada bulan Februari sampai bulan Agustus pada tahun 2017. Selanjutnya, perbedaan lama mencari kerja berdasarkan variabel umur. Berdasarkan tabel sebelumnya, umur berpengaruh signifikan terhadap lama mencari kerja. Nilai hazard rasio untuk variabel umur sebesar 1,4254. Artinya, untuk setiap nilai umur yang ada, peluang pencari kerja yang memiliki umur produktif 25-54 tahun lebih cepat durasi menganggurnya daripada umur remaja 15-24 tahun atau umur dewasa 55 tahun ke atas. Pencari kerja umur dewasa 55 tahun ke atas kurang disukai oleh perusahaan dikarenakan perusahaan menganggap produktivitas mereka lebih rendah dikarenakan kemungkinan masalah kesehatan. Sedangkan untuk umur remaja, salah satunya adalah dikarenakan mereka dianggap tidak memiliki kualifikasi maupun keterampilan yang memadai. Untuk perbedaan lama mencari kerja berdasarkan tingkat pendidikannya, berdasarkan tabel 2, tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap lama mencari kerja. Nilai hazard rasio untuk variabel tingkat pendidikan sebesar 0,9385, artinya pencari kerja berpendidikan tinggi memiliki peluang menganggur lebih lama durasinya daripada pencari kerja berpendidikan rendah. Dan terakhir ada kesimpulannya. Dari hasil analisis survival yang dikembangkan pada dataset Sakernas Panel 2017 yang terdiri dari informasi tentang karakteristik individu, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pencari kerja dengan pendidikan tinggi tidak diuntungkan di dalam pasar tenaga kerja atau memiliki durasi pengangguran lebih lama daripada pencari kerja berpendidikan rendah. Hal ini mungkin terjadi dikarenakan upah reservasi pencari kerja berpendidikan tinggi lebih besar daripada pencari kerja berpendidikan rendah. Hal ini menyebabkan pencari kerja yang dengan pendidikan tinggi tersebut akan lebih memilih untuk lebih lama menganggur agar menemukan pekerjaan yang cocok dengan tingkat pendidikan mereka. Yang kedua, tidak ada perbedaan yang kuat antara perempuan dan laki-laki mengenai durasi menganggurnya. Yang ketiga, pengangguran pada kelompok umur tidak produktif yaitu 15-24 tahun dan 55 tahun ke atas memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk tetap menganggur dibandingkan umur produktifnya dari 25-54 tahun. Sedikit mengenai implikasi kebijakannya. Demi memperluas cakupan pencarian jumlah efektivitas waktu, maka pencari kerja bisa memanfaatkan media online seperti LinkedIn. Berbeda dengan media sosial lainnya seperti Facebook atau Twitter, LinkedIn adalah jejaring sosial yang digunakan oleh para profesional atau karyawan swasta, pengusaha, hingga mahasiswa dari berbagai latar belakang. LinkedIn bisa digunakan sebagai media sosial online yang membantu pencari kerja untuk berinteraksi dengan semua orang di seluruh dunia tanpa harus bertatap muka secara langsung. Poin kedua, untuk tujuan meningkatkan skill para pencari kerja, terkhusus para fresh graduate atau pencari kerja yang berpendidikan rendah, mereka juga bisa memanfaatkan program Kartu Prakerja. Semua warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang sekolah atau kuliah, maka diperbolehkan mendaftar program Kartu Prakerja ini dan berkesempatan mendapatkan pelatihan. Sekian penjelasan saya mengenai artikel tentang modal survival yang saya pilih. Apabila ada kesalahan penyebutan simbol atau yang lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih.